Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita memperingati hari besar kekristenan, yaitu hari kenaikan Tuhan Yesus. Biasanya kita ke pantai, kita ke gunung, kita ke kebun, tapi hari ini kita merayakan di rumah kita masing-masing. Biarlah semangat memperingati ini tidak akan berkurang dengan kita melakukan ibadah di rumah. Mari bersama-sama kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami akan mendengar firman-Mu. Tuhan berkati firman-Mu seperti benih yang subur yang akan meneguhkan iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pagi hari ini diambil dari Matius 28 ayat 19 sampai 20. Matius 28 ayat 19 sampai 20, demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, bagian yang kita baca ini adalah pesan terakhir ketika Tuhan Yesus akan naik ke surga. Pesan ini seringkali disebut dengan amanat agung Tuhan Yesus. Saudara, kalau disebut pesan-pesan terakhir, ini berarti sesuatu yang penting. Kalau disebut dengan pesan terakhir, berarti sesuatu yang harus dilakukan, tidak boleh dilupakan. Maka sebagai murid Tuhan, kita harus merespon dengan baik. Rasul Paulus di dalam Roma 1 ayat 14 merespon pesan Yesus ini dengan berkata, aku berutang kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang yang tidak terpelajar. Paulus mengatakan bahwa memberitakan Injil, tugas memberitakan Injil ini adalah berhutang. Saudara, kalau disebut berhutang, itu berarti sesuatu yang harus kita bayar. Kita perlu tahu arti hutang di sini. Hutang setidaknya di sini ada dua arti. Yang pertama yaitu karena meminjam uang dari seseorang. Yang kedua adalah karena saya telah diberi uang oleh seseorang untuk saya berikan kepada orang lain. Yang dimaksud Paulus dengan hutang di sini adalah arti yang kedua, yaitu Paulus sudah menerima sesuatu. Apa itu? Yaitu Injil, yaitu kabar sukacita dari Yesus. Maka dia mempunyai tugas, mempunyai keharusan, harus memberitakan kepada orang lain. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Paulus di dalam 1 Korintus 9 ayat 16 mengatakan, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Di dalam bagian ini Paulus mengatakan bahwa memberitakan Injil itu sebuah keharusan. Dan dia berkata, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Mengapa demikian? Karena ini adalah hutang yang harus dibayar. Saudara, saya dan jemaat sekalian adalah orang-orang yang sudah berhutang kepada Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus memerintahkan amanat agung ini, bukan hanya untuk murid-murid, bukan hanya untuk orang-orang yang mendengar pada waktu itu, tetapi untuk saya dan jemaat sekalian. Maka tugas kita adalah belajar untuk
membayar hutang itu dengan memberitakan Injil. Hari ini berita corona begitu luar biasa. Padahal arti corona itu dari bahasa Latin yang artinya itu adalah mahkota. Seharusnya mahkota itu adalah sesuatu yang indah, sesuatu yang mulia, sesuatu yang enak untuk dipandang, sesuatu yang enak untuk kita bicarakan. Tetapi hari-hari ini berita corona itu adalah berita yang menakutkan. Siapa yang mau terjangkit corona? Tidak ada. Saudara-saudara, di saat-saat situasi yang seperti ini, kita dipanggil untuk membayar hutang kita dengan menyampaikan berita Injil, berita sukacita kepada banyak orang. Bapak Ibu tidak perlu malu, tidak perlu sungkan, tidak perlu takut dianggap sok suci. Kita memberitakan berita Injil melalui medsos, khususnya yang kita bisa jangkau yaitu melalui media WA. Banyak kan kita menerima pesan-pesan corona dari teman, dari sahabat, dari tetangga, dari kenalan, dari grup-grup. Tetapi pertanyaannya adalah, beranikah kita menyampaikan berita sukacita kepada mereka? Corona dan hutang itu harus kita lakukan. Kita memang mendengar berita corona, tapi jangan lupa berita sukacita, berita Injil juga kita sampaikan kepada banyak orang, khususnya kepada saudara-saudara kita yang belum mengenal Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak tahu hidup kita sampai kapan akan berakhir. Yang menjadi refleksi dan evaluasi adalah, sudahkah kita siap? Sudahkah kita selesai untuk melunasi hutang kita? Sudahkah kita siap untuk membayar hutang kita dengan menyampaikan kabar baik kepada banyak orang? Kiranya di hari kenaikan Tuhan Yesus ini, saya dan Bapak Ibu dipulihkan semangatnya untuk terus setia memberitakan Injil. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Soli Deo Gloria. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah mendengar firman-Mu. Tuhan berkati kami, agar kami sadar bahwa kami adalah orang-orang yang berhutang. Kami harus membayar hutang itu dengan memberitakan kabar baik, Injil, kepada semua orang. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami mampu menjadi garam dan terang bagi dunia yang saat ini membutuhkan penghiburan. Berkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.